nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususun man sannafa hadha kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fil daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabat sekalian, masih melanjutkan pembacaan kitab Al-Mursalat wal Munajat. Munajatnya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi qad alimtu bi ikhtilafil asari wa tanaqqulatil atwari. Ilahi wahai Tuhanku, qad alimtu sungguh aku mengetahui, qad alimtu sungguh aku mengetahui bihtilafil asari dengan beragamnya pengaruh-pengaruh, bihtilafil asari dengan beragamnya pengaruh-pengaruh, wa tanaqqulatil atwari dan silih bergantinya berbagai keadaan, wa tanaqqulatil atwari dan silih bergantinya berbagai keadaan. Anna muradaka bahwasanya kehendakmu, anna muradaka bahwasanya kehendakmu, keinginanmu, minni dariku, anta ta'arrafa untuk mengenalkan siapa engkau, anta ta'arrafa untuk mengenalkan siapa engkau, ilayya kepadaku, fi kulli syai'in di tiap-tiap sesuatu, fi kulli syai'in di tiap-tiap sesuatu, hatta la ajhalaka, hatta la ajhalaka sehingga tidak bodoh terhadapmu, hatta la ajhalaka sehingga tidak bodoh siapa aku kepadamu, fi syai'in di dalam sesuatu, fi syai'in di dalam sesuatu. Wahai Tuhanku, sungguh aku sudah tahu, aku mengerti, aku yakin, beragamnya berbagai pengaruh dan silih bergantinya berbagai keadaan. Kadang kita lagi enak, kadang kau bikin kami susah, kadang kau bikin kami senang, kadang kita dalam keadaan enak, kadang dalam keadaan tidak enak, kadang lagi punya uang, kadang tidak punya uang, kadang lagi disenangi sama orang, kadang tidak disenangi sama orang, kadang lagi banyak pekerjaan, kadang tidak ada pekerjaan. Semua ini bergantinya berbagai keadaan, silih bergantinya berbagai keadaan ini maksudnya adalah agar engkau, agar kita kenal sama Allah fi kulli syai'in, kenal sama Allah di segala keadaan, di segala sesuatu, dan kita tidak bodoh kepada Allah, tidak mengerti terhadap Allah di dalam sesuatu. Kenapa? Karena syaratnya orang yang arif, syaratnya orang yang ma'rifat kepada Allah adalah dia mengenal Allah di segala keadaan, dalam segala keadaan. Maka kemudian dikatakan fala yusamma al-insanu arifan. Seseorang tidak mungkin disebut dengan arif, tidak mungkin disebut dengan orang yang ma'rifat, tidak mungkin dia disebut dengan itu hatta ya'rifallaha fil asya'i kulliha, sampai dia mengetahui Allah, mengenal Allah di segala sesuatu. Kalau ada orang man kana ya'rifu fil jamali dunal jalal, ada orang yang kenal Allah dalam keindahan saja. Kalau dalam keadaan enak kenal sama Allah, dalam keadaan tidak enak enggak kenal sama Allah. Atau terbaliknya, wa fil aqa'i dunal mati, kalau lagi diberikan sesuatu oleh Allah kita kenal sama Allah, tapi giliran kita dicegah sama Allah, ditahan rezeki kita sama Allah, enggak kenal kita sama Allah.
Wa fil izzi duna zulli zalzali. Kalau dalam keadaan kita dimuliain, kenal sama Allah. Giliran kita lagi dihinakan, gak kenal sama Allah. Wa fi syihati duna mardi. Lagi sehat kenal sama Allah, lagi gak sehat gak kenal sama Allah. Atau kebalikannya, lagi sehat gak kenal sama Allah, lagi sakit kenal sama Allah. Orang yang seperti ini, fa innahu kazzabun. Sesungguhnya dia adalah pembohong. Kenapa? Karena dia tidak kenal sama Allah fi kulli syai'in, di segala sesuatu. Seorang penyair mengatakan, habibi wa mahbubi ala kulli halatin. Kekasihku dan orang yang mencintaiku selalu ada di semua keadaan. Kalau kita disenangi sama istri dalam keadaan tanggal muda, tanggal tua gak disenengin, kazabah. Atau kita dalam istrinya lagi enak, kemudian kita suka, dan istrinya turun kita gak suka, kazab kita. Orang yang mencintai itu dalam segala keadaan dia tetap mengenal. Jadi tidak ada satupun walinya Allah, tidak ada satupun nabinya Allah, tidak ada satupun orang yang dicintai oleh Allah, para sholihin, para syuhada, tidak ada satupun yang tidak pernah dirasakan oleh Allah di semua keadaan. Susah dirasain sama Allah, kemudian senangnya dirasain sama Allah. Semua keadaan disenangi, dirasain. Semua keadaan ditimpain sama dia, agar dia mengenal Allah di semua keadaan. Atau dalam bahasa kita, sirna rasa. Semua kita sedang sinau rasa. Semua kita sedang belajar rasa. Lagi rasa susah kita belajar. Lagi rasa senang kita belajar. Lagi enak kita sinau, lagi gak enak kita sinau, lagi sakit kita sinau, lagi sehat kita sinau. Semuanya disinauin agar kita sirna rasa. Orang yang sirna rasa itu orang yang sudah mengenal Allah fi kulli syai'in. Kullu halatin za'ilatun la mahalah. Kata Ibnu Athaillah, semua hal, semua keadaan pasti berlalu, tidak mungkin tidak berlalu. Jadi jangan harap kita ini susah, seumur hidup kita susah. Tidak. Kita ini nganggur setiap hari sampai mati nganggur. Enggak. Atau kita ini lagi senang setiap hari selamanya kita senang. Enggak. Kita punya duit selamanya kita punya duit. Enggak. Kita bokeh apa selamanya kita bokeh. Enggak. Semua keadaan za'ilatun. Semua keadaan pasti berlalu. La mahalata. Tidak mungkin tidak. Nah, orang yang tadi mengetahui semua keadaan itu, orang yang sudah mengetahui semua keadaan, di kadar apapun dia ngerti sama Allah, dalam keadaan apapun dia kembali kepada Allah, itulah orang yang arif billah, orang yang sudah mengenal Allah. Ya kita nggak tahu nih, kita tahu lagi senang, lupa sama Allah, lagi susah, baru ingat sama Allah, lagi sehat begini nih, nggak ingat sama Allah. Giliran lagi susah, lagi sakit, senang sama Allah. Naik kendaraan, mulus saja, nggak ada ingatnya sama Allah. Giliran duduk, baru ingat sama Allah. Naik pesawat nih, lagi enak, nggak ingat sama Allah. Giliran pesawatnya udah mulai turbulensi, turun lagi, goyang lagi, udah ingat lagi. Makanya pernah saya ceritain, supir Metro Mini, insya Allah masuk surga duluan dia. Kenapa? Supir Metro Mini, supir Kuarnas masuk surga duluan? Karena dia selalu bikin ingat penumpang. Gimana gak ingat kita kalau diikutin dia? Ya minimal tukang bajai duluan. Ustaz, kiai, kalau lagi ngomong bikin ngantuk orang, bikin gak ingat sama orang, gak bikin gak ingat sama Allah, ceramahnya gak bikin ingat sama Allah, jamaahnya belakangan yang seperti yang mana. Supir Metro Mini duluan diingat. Kenapa? Karena dia yang membuat orang ingat sama Allah. Itu logikanya. Logika dalam tasawuf itu kayak begitu. Ilahi wahai Tuhanku, kullama akhrasani, setiap kali membisukan kepadaku, akhrasani membisukan kepadaku, lukmi apa kehormatanku, lukmi apa kehinaanku, lukmi apa kehinaanku, antaqoni maka
mengucapkan kepadaku karomuka apa kemuliaanmu. Wa kullama ayastani, dan setiap kali memputus asakan kepadaku. Wa kullama ayastani, dan setiap kali memputus asakan kepadaku. Ayasatni gitu ya. Ayasatni, setiap kali memputus asakan kepadaku. Ausofi, apa sifat-sifatku. Atma'atni, maka memberi makanni kepadaku. Minnatuka, apa anugerahmu. Kita ini kalau lagi drop, lagi off, maka rasanya kita malu mau ngapa-ngapain. Mau minta sama Allah malu, mau ngapain saja malu. Orang kalau udah mulai ngedrop, sedrop-dropnya sama seperti orang malu kepada seseorang, maka dia menghadap aja udah malu. Ngedrop-ngedropnya itu seperti itu. Ketika kehinaan kita ini muncul, maka kemudian kita menjadi bisu. Ketika sifat-sifat kita ini muncul yang buruk, maka kita menjadi putus asa. Nah, ketika itulah maka kemuliaannya Allah membuat kita berbicara lagi. Anugerah Allah kemudian membuat kita makan lagi. Kalau orang cuma dianggap sebagai khauf saja, kalau kita cuma ingatnya khauf saja, dropnya saja, takutnya saja, maka kita seakan-akan sudah tidak punya harapan sama sekali. Nah, orang yang ngedrop ini, dia bisa bangkit, dia bisa bangun lagi, dia bisa meminta lagi kepada Allah, karena ada rojaknya Allah, karena ada harapannya Allah, karena ada kemuliaan Allah. Maka pernah dikatakan oleh Ibnu Athaillah, iza aradta ayyan fatiha laka babal raja fanzur ma minhu ilaika. Kalau kamu ingin dibukakan pintu harapan dari Allah, maka lihatlah sesuatu darimu kepada Allah. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri tanpa kita lihat keluasannya Allah, misalnya, ya Allah saya ini udah maksiat, udah hatam saya maksiat ini. Dunia udah hatam, tidak ada lagi maksiat yang belum saya kerjain. Kalau dia ngedrop di situ, maka kemudian dia tidak akan mungkin bisa tobat. Karena dia akan menganggap, apa bisa saya ini dikabulin sama Allah? Apa bisa saya ini diterima tobat saya? Apa saya bisa dosa-dosa saya udah segunung kayak begitu tuh diampunin sama Allah? Apa bisa? Gak bisa lagi dia ngomong dia. Udah drop, udah hancur. Maka kemudian kemuliaannya Allah membuat dia bicara. Apa itu misalnya? Kata Allah dalam hadis kursinya, kalau engkau datang dengan satu gunung dosa, aku datang kepadamu dengan 2 gunung ampunan. Itulah yang kemudian membuat orang yang ngedrop itu kemudian menjadi bicara lagi. Pun juga begitu kita. Kalau kita lagi ngedrop banget, jangan lihat ngedropnya, ngelihat kemuliaannya Allah. Maka ada doa yang dikatakan oleh para ulama, doanya Allahumma fa'al bina ma anta lau ahlun wala taf'al bina ma nahnu ahluhu. Ya Allah, perlakukan kami dengan perlakuanmu, jangan kau perlakukan kami dengan perlakuan kami. Apa maksudnya? Ya Allah, perlakukan kami dengan perlakuanmu, jangan kamu perlakukan kami dengan perlakuan kami. Kalau kau perlakukan kami dengan perlakuan kami, hancur kita babak belur kita. Dosa kita kayak apa coba? Apa kita ini? Modal kita ini apa nih? Bisa pulang ke rahmatullah dengan baik, modal kita ini apa ini? Sholatnya masing-masing begitu saja, puasanya masih gitu saja, puasa kadang masih setengah hari puasanya, tidur habis subuh bangun jam 2. Iya, setengah hari itu. Setengah hari. Terus mau mengharapkan kayomin walad dan hukummu, seperti bayi dilahirin lagi, minal aidin wal fa. Dari mana modalnya itu? Dari mana kalau modal kita ini kayak begini? Coba lihat orang pesantren, dari subuh dia udah ngaji sampai siang ngaji lagi, sampai sore, malam ngaji lagi, nanti jam 12, jam 11 baru dia tidur, nanti jam 3 jam bangun lagi, sahur, subuh ngaji, tiap hari kayak begitu. Tiap hari anak pesantren tuh kayak begitu, ngajinya kayak begitu. Terus kita dibandingin sama anak pesantren, jangan dibandingin sama wali di Jawa, sama santri aja, sama santri di Jawa aja, sama santri ke
kejauhan dibandingkan sama wali bang kiai, kejauhan sama santri aja kita ini ngaji. Kita sehari ngaji paling begini aja, 1 jam 1,5 jam ngaji beres, nah terus tuh ngapain ya dah gitu ya. Nah kalau kayak begini kemudian kita diperlakuin oleh Allah dengan perlakuan kita, sudah nggak dapat apa-apa kita. Maka kita minta diperlakuin oleh Allah dengan perlakuan Allah terhadap kita. Apa itu? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali meskipun kita ngaji sehari cuma 1 jam kayak gini nih, meskipun 1 hari cuma dapat 1,5 juz, ya mungkin barangkali itu tetap membuat Allah itu ridho kepada kita. Itu melihatnya begitu. Makanya doanya Allahumma fa'al bina ma anta lahu ahlun wala taf'al bina ma nahnu ahluhu. Agar kita diperlakuin oleh Allah dengan perlakuannya Allah, bukan dengan perlakuannya kita. Ilahi wahai Tuhanku, man orang kanat yang ada mahasinuhu kebaikannya man, masawiya itu buruk, fakaifa maka bagaimanakah, la takunu tidak ada, masawihi keburukannya man, itu masawiya menjadi buruk. Waman dan orang kanat yang ada hakoikuhu apa hakikat-hakikatnya man, itu da'awiyah berupa pengakuan-pengakuan. Fakaifa maka bagaimanakah, la takunu tidak ada, da'awihi pengakuan-pengakuannya man, da'awihi pengakuan-pengakuannya man, itu da'awiyah sebagai pengakuan-pengakuan. Kata Ibnu Athaillah, ya Allah, orang yang punya kebaikan itu punya keburukan di dalamnya. Karena setiap kebaikan kita tidak mungkin sepi, tidak mungkin lepas dari cacat dan kekurangan. Tidak ada. Semua ibadah kita ini pasti ada cacatnya, pasti ada kekurangannya. Sesuatu yang tadinya baik, maka itu bisa berubah menjadi buruk. Apalagi sesuatu yang udah buruk, maka dia bisa menjadi lebih buruk. Apa itu? Kita misalnya mau sedekah baik, terus sedekahnya baik. Terus habis sedekah langsung kemudian selfie, lalu kemudian bikin di medsos. Alhamdulillah, saya udah sedekah 50.000. Alhamdulillah. Itu mahasinul akhlak, itu mahasinul amal. Itu kebaikan-kebaikan manusia, kebaikan perkara-perkara kebaikan-kebaikannya kita sebagai manusia. Tapi kebaikan-kebaikan itu bisa berubah menjadi keburukan. Kenapa? Karena tadi tuh ada apa misalnya? Ada pengakuan kuwatihi wa haulihi. Ada kekuatannya dia dan daya upayanya dia. Dia merasa bahwa saya begini ini karena saya begini ini karena saya kerja. Saya punya uang karena saya kerja. Kalau saya nggak kerja, keras nggak punya uang saya. Jadi seakan-akan dia itu punya uang kaya raya karena dia kerja. Itu berarti dia mengandalkan amalnya sendiri. Dia udah sholat, udah puasa, kemudian saya udah puasa, saya udah ibadah, masih surga saya mah. Itu mah yang kagak puasa, itu mah yang kagak sholat, udah akan masuk neraka, masuk surganya, saya duluan masuk surganya. Ngerasa kayak begitu aja, sudah cacat amalannya. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang kemudian berubah menjadi keburukan. Apalagi kalau orang berbuat buruk, maka kemudian dia bisa menjadi lebih buruk. Begitupun juga pengakuan. Dia mengaku bahwa saya ini adalah ini, saya ini adalah ini, saya tidak ada. Pokoknya saya cinta banget sama Allah, cinta banget sama Rasulullah. Itu kan ngaku itu. Ngaku cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Orang kalau cinta sama Allah, cinta Rasul, pasti dia akan lebih banyak ingat sama Allahnya, sama Rasulnya ketimbang sama yang lain. Kenapa? Karena orang yang mencintai sesuatu pasti akan lebih banyak mengingat apa yang dicintainya. Ngomongnya cinta sama Rasul, tapi ingat sama Rasulnya, selawatnya sedikit banget. Nah itu namanya pengakuan-pengakuan yang bohong. Jadi pengakuan itu bisa sebagai pengakuan aja. Bisa jadi pengakuan itu bohong.
Apalagi pengakuan yang benar-benar bohong, dia bisa menjadi bohong. Sering yang saya sampaikan, ngomongnya itu kan kita mulut kita ngomong Allahu Akbar, kan gitu kan? Sering saya sampaikan gini, mulut kita ngaku Allahu Akbar, Allah paling besar. Giliran handphone kita ketinggalan sama sholat kita ketinggalan, yang lebih resah daripada kita adalah handphone penting. Jadi mana yang lebih besar dari kita? Allah apa handphone? Nah itu pengakuannya bohong. Ilahi wahai Tuhanku. Maka kemudian semua amal ibadah ini semuanya harus dibarengi sama malu. Jadi semua kita ibadah ini ada malunya sama Allah. Ya Allah, saya cuma baru begini saja, ibadah saya baru begini, belum ada apa-apanya, saya malu. Gitu. Tumbuhkan rasa al-haya, tumbuhkan rasa malu kita kepada Allah. Untuk apa? Untuk menjaga amalan-amalan baik kita tidak menjadi cacat. Kenapa? Karena kita malu sama Allah. Padahal kita sholatnya udah banyak banget nih, tapi kemudian Allah, saya sholat baru begini aja. Ya Allah, malu saya sholat baru begini. Tapi ngomongnya sama diri sendiri, gitu ya, bukan ngomong sama orang lain. Saya mah begini saja mah. Saya mah begini saja mah. Nggak ada rasa dia itu sudah begini. Oh saya mau udah zikir sekian. Oh saya mah ini aja nih baru 5 hari udah sekali hatam saya mah, gitu ya. Itu enggak, itu bisa merusak gitu. Kalau kemudian kita 5 hari ini udah hatam Quran, tetap malu kita, ya Allah 5 hari saya hatam. Coba kalau saya 3 hari saja, atau 1 hari kayak Imam Syafi'i, 1 hari 1 kali hatam dia baca. Terus kita gimana mau 1 hari, kapan kerjanya, kapan gojeknya, kapan main handphonenya gitu ya. Kalau sehari hatam. Jadi itu namanya al-haya, rasa malu kepada Allah. Orang yang punya rasa malu kepada Allah, maka itu bisa menjaga tempatnya, bisa menjaga amalannya dari keburukan. Ilahi wahai Tuhanku, hukummu, ketentuanmu, an-nafizu yang pasti berlaku. An-nafizu itu pasti berlaku. Wa masyiatuka dan adapun kehendakmu. Wa masyiatuka dan adapun kehendakmu. Itu al-qahiratu yang memaksa. Itu al-qahiratu yang memaksa. La yatruka, tidak akan membiarkan keduanya, hukum dan masyiah. La yatruka, tidak akan membiarkan keduanya, hukum dan masyiah. Lizi makolin, pada orang yang punya ucapan, makolan ucapannya. Wala lizi halin, dan tidak pada orang yang punya keadaan, halan keadaannya. Kita ini terkurung, kita ini terbatas dengan 2 hal. Yang pertama, hukumnya Allah, ketentuannya Allah. Yang kedua, masyiahnya Allah, kehendaknya Allah. Dua hal ini tidak mungkin bisa dilawan dengan keadaan kita. Tidak mungkin bisa dilawan dengan ucapan kita. Kalau Allah sudah punya kehendak, apapun bisa terjadi. Kalau Allah sudah punya ketentuan, maka keadaan apapun bisa terjadi, ucapan apapun bisa terjadi. Bahkan hukumnya Allah itu nafizun kalamhil basar, menembus seperti lamhil basar, kedipan mata, au huwa aqrab, atau lebih dekat daripada kedipan mata. Begitupun juga kehendaknya Allah, bisa sekejap mata saja. Seperti apa? Wa ya'izzuz zalil. Ada orang hina, ada orang mulia, tiba-tiba dihinain sama Allah. Ada orang baru tadi dia dihinain, tiba-tiba naik derajatnya menjadi orang mulia. Baru tadi dia itu jadi miskin banget ya, tiba-tiba sekarang jadi orang kaya. Atau dia ini baru jadi orang kaya, tiba-tiba berubah menjadi orang miskin. Dia tadi sehat walafiat, tiba-tiba mati. Dia tadi sakit parah banget, tiba-tiba sembuh. Itu kehendaknya Allah, hukumnya Allah yang tidak bisa ditembus oleh halin wa maqalin, keadaan dan ucapan. Kita ini terkurung, terikat dengan 2 hal ini,
dengan dua hal ini, ketentuannya Allah dan masyiahnya Allah. Kalau orang sudah tahu begini, maka semuanya harus punya tawakal Allah. Ketika seorang sudah tidak punya tawakal, tidak punya pasrah, tidak punya tafwid kepada Allah, dia udah kerja berat, tiba-tiba nggak dapat apa-apa, nggak ada tawakalnya, protes dia sama Allah, protes. Saya udah kerja berat kayak begini, saya udah kerja tiba-tiba saya nggak dapat apa-apa, protes dia kepada Allah. Padahal dia apa tadi? Karena dia tidak melihat apa? Tidak melihat hukumnya Allah, tidak melihat masyiahnya Allah. Saya udah zikir mulu, saya udah ibadah mulu, kenapa waktu saya masih kerjain bisa dikerjain sama orang? Itu kan seperti itu. Karena hukumnya Allah itu nggak bisa dilawan. Masyiahnya Allah, kehendaknya Allah itu tidak bisa dilawan dengan apapun saja, halin, keadaan apapun saja, makolin, ucapan apapun saja. Nah makanya semua hukum Allah, masyiahnya Allah itu masuk kepada wilayah kita. Tinggal kemudian yang kita usahakan hanyalah bahwa adanya kita tawakal kepada Allah, masyiahnya Allah itu kepada kita adalah untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk keburukan kita. Kita ini sekarang belum dikasih apa-apa, itu karena masyiahnya Allah. Entar dulu, nanti dulu, jangan kaya dulu sekarang. Entar dulu 40 tahun baru kaya. Entar dulu ya, entar naik jabatannya entar dulu. Kalau sekarang tiba-tiba udah jadi manajer, bisa kacau, dirimu tuh bisa kacau. Mainnya nggak di pengajian, nanti di kafe terus tiap hari kayaknya. Entar dulu, saya masih sayang, biar kuatin dulu. Itu berarti masyiahnya Allah itu baik untuk kita. Jadi apapun saja, keadaan kita apapun saja, ucapan apapun saja, semuanya punya ketentuan Allah dan masyiahnya Allah. Itu pun juga yang membuat kita jangan putus asa, jangan ngedrop, jangan kecil hati. Sekarang kita nggak punya apa-apa nih, tapi hukumnya Allah ini punya. Kalau kemudian kita mikir, ya Allah gaji saya seperti ini, apa mampu saya punya rumah, apa mampu saya punya mobil? Jangan punya pikiran kayak gitu. Gak ada halnya Allah, makolnya Allah itu. Kenapa? Karena tadi hukumnya Allah sama masyiahnya Allah nembus dari semua keadaan dan ucapan. Kalau dipikir gaji cuma 5 juta, dipotong tinggal 1 juta. Terus mau beli rumah di dalam, umur berapa saya? Di dalam depan aja udah 50 juta semeter. 50 berarti 50 bulan baru dapat semeter. 50 bulan gaji baru dapat 50 bulan baru dapat 1 meter. Itu belum biaya calonnya, biaya segala macamnya. Mau sampai kapan saya dapat rumah? Jangan kecil hati kayak gitu. Usaha mah tetap saja usaha. Makul mah tetap makul. Kenapa? Karena hukumnya Allah tadi itu, masyiahnya Allah itu nembus kepada segala sesuatu. Jadi besarlah hati kita. Kita begini, terus kata orang, apa sih lu mayal tinggi-tinggi banget kayak gini? Kita mah punya Allah. Kita meminta saja sebenarnya sama Allah. Ucapan kita, keadaan kita itu semua terbatas dari masyiah dan hukumnya Allah. Jadi udah gak ada lah orang belajar ini, udah gak ada rasa ngedrop, putus asa, terus kemudian hancur. Aduh, masa depan saya kayak apa ini, kayak begini. Aduh, bisa besok anak saya bagaimana, sekolah ini bagaimana. Sudah, usaha saja sekarang, usaha yang benar, ikhtiar yang benar. Nanti hukumnya Allah, masyiahnya Allah akan menembus kepada kita. Ilahi terakhir, kam min ta'atin, berapa banyak min ta'atin dari ketaatan, banaituha yang membangun siapa akuha pada taat, wahalatin dan berapa banyak keadaan, sayyiduha yang mengusahakan siapa akuha pada halah, mengusahakan siapa akuha pada keadaan, hadama hancur, iktimadi pada peganganku, alaiha atas ketaatan, adluka apa keadilanmu, bal bahkan akolani memutus kepadaku,
minha dari ketaatan, fadluka apa keutamaanmu, fadluka apa kata keutamaanmu. Ya Allah, betapa banyak ketaatan yang sudah kami bangun, sebuah keadaan, sebuah sikap yang sudah kami usahakan, tapi semuanya hancur dengan keadilan-Mu. Saya ini sudah duha mulu tiap hari, waqiah mulu, waqiah fadilah lagi, pakai riadoh lagi, tapi hancur dengan keadilan-Mu. Saya ini udah usaha zohiriyah, dari pagi sampai malam saya usaha, tapi kemudian hancur dengan keadilan-Mu, bahkan putus dengan keutamaan-Mu ini. Kenapa? Karena tadi karena kita terikat dengan masyiah dan apa? Hukumnya Allah. Maka dengan demikian pesannya kata Ibnu Athaillah di sini, pesannya jangan berpegang kepada amalan kita sendiri. Jangan berpegang kepada perbuatan kita sendiri. Peganglah hukumnya Allah, ketetapannya Allah, dan peganglah masyiahnya Allah. Kalau kita megang amalan kita sendiri, maka yang terjadi adalah protes kita kepada Allah. Kata dai-dai, kata ustaz-ustaz di TV di mana-mana, Ramadan adalah bulan yang istijabah. Kalau engkau doa pada malam hari, nembus langsung ke langit, tidak ada hijab. Berdoalah pada malam hari di bulan suci Ramadan, pasti akan diijabahi. Saya udah ijabah dari 5 hari nih, 5 hari saya tungguin nih. Nanti Idul Fitri tembus kata nih. Ternyata habis Idul Fitri kagak kabul-kabul juga. Terus ini siapa yang salah? Ustadznya yang ngomong salah atau apa? Katanya mustajab, tapi nanti ternyata enggak. Bahkan pikir-pikir Ramadan tahun lalu udah berdoa, tapi sampai sekarang belum kabul-kabul juga tuh. Karena kita megang kepada amalan sendiri. Itu yang katakan tadi. Berapa banyak ketaatan yang sudah kita bangun, usaha yang sudah, keadaan yang sudah kita usahakan, hancur, runtuh dengan keadilannya Allah, Kenapa? Karena kita berpegang kepada amalan kita sendiri. Jadi sekarang sudah amalan, ibadah, zikir, ngaji, tadarus, puasa, terus sisanya kembalikan semua kepada ketetapan Allah. Jangan sombong, jangan ukur amalan kita. Saya udah begini. Sudah, mengerjain saja. Amalan saja. Semuanya kemudian pasrahkan kepada ketetapan dan masyiahnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tabaruk biftahu sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 137. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastadilu Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali sudah membuktikan, sudah mengambil istidlal, mengambil dalil ala sihhati tariqi sufiyah, atas sahnya metode kaum sufi, waqi'iyan secara nyata, ba'da an istadalla ala sihhati naqliyan, setelah Imam Ghazali mengambil dalil atas sahnya jalan sufi ini secara nakliyah, menurut hadis, menurut Quran, dan menurut hadis. Imam Ghazali ini orang yang dulunya anti sama sufi, anti sama tasawuf. Semua ilmu dia pelajari dan dia ahli dalam bidangnya. Hukum dia menjadi ahli hukum. Belajar filsafat menjadi filosof. Belajar bahasa menjadi adib. Bahkan beliau menjadi mantikian, menjadi ahli mantik. Belajar apa saja dia bisa menjadi ahli. Tinggal satu. Lalu kemudian dia tiba-tiba hancur hatinya. Oh, hati saya begini, kosong segala macam. Lalu kemudian apa saya harus masuk ke tasawuf? Lalu kemudian dia pelajari tasawuf secara nakli itu. Lalu dia berubah total hidupnya. Berubah dari tadi dia tidak masuk ke dunia sufi, lalu kemudian dia masuk ke dalam dunia sufi. Maka Al-Ghazali sampai sekarang yang dikenal bukan ahli hukumnya, bukan ahli filsafat yang dikenal, tapi ahli tasawuf. Padahal beliau semuanya dia punya, semua bidang ilmu dia punya kitabnya, dia ngarang kitabnya. Nah, dia sudah meneliti semuanya itu, meneliti secara nakliyah, secara metode sudah diteliti. Bahkan dia sudah merasai
Fayazkuru anna hadzal tariqa salakahu sahabatu wat tabi'un. Maka kemudian Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya jalan sufi ini, jalan tasawuf ini adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat dan para tabi'in. Wa yuridu hawadisa tadullu ala zalika min hawadisi sahabati wal awliya was sufiyah. Lalu Imam Ghazali meriwayatkan berbagai macam kejadian-kejadian yang menunjukkan atas kejadian-kejadian para sahabat, para wali dan para sufi di jalan kesufian. Maka kemudian Imam Ghazali bikin karangan kitab banyak sekali yang menjelaskan tentang perubahan dia ini, perubahan perilaku dia, perubahan jalannya dia dari jalan syariat menuju jalan tasawuf. Dia bikinlah kitab namanya Munkis al-Munkis minad Dhalal. Lalu dia bikinlah juga misalnya Ayyuhal Walad itu juga kitab tentang bagaimana interaksi dia terhadap dunia tasawuf. Lalu kemudian dia bikinlah kitab apalagi misalnya Ar-Risalah Al-Laduniyah, Risalah Laduniyah yang seolah akan dibaca malam Senin itu juga hasil dari dialektikanya dia itu. Summa yaqibu 'alaiha, kemudian dia memberikan komentar atas itu, bi annal hikayata la tanfa'ul jahida. Sesungguhnya cerita-cerita para sufi, cerita-cerita para sahabat, cerita-cerita orang-orang sholihin tidak akan mampu memberi manfaat kepada orang yang mengingkarinya. Malam yusahib zalika min nafsihi, selama dia belum menyaksikan langsung dari dirinya sendiri. Kalau orang bercerita tentang dunia tasawuf, pasti orang akan mengingkari. Masa dia begitu? Masa sih begitu? Masa sih begitu? Imam Ghazali sudah bilang, cerita-cerita yang dialami oleh para sufi, cerita-cerita perjalanan yang dialami oleh para sahabat, pasti akan diingkari oleh orang yang tidak suka atau tidak masuk ke dalam dunia ini. Kenapa? Karena dia sendiri tidak atau belum menyaksikan langsung, tidak merasakan langsung jalan kesufian. Sama kayak orang zikir. Apa sih zikir pakai la illallah. Pasti diingkari itu. Kenapa? Karena dia belum merasakan langsung, belum menyaksikan langsung, belum merasakan langsung apa yang dialami oleh orang yang sedang ekstasi dalam hal berzikir. Itu baru cara berzikir tuh, belum cara perjalanannya, belum cara sulutiannya. Sholat banyak banget sih, biasa aja pas sholat begini aja, dia. Itu karena malam yusahid, karena belum menyaksikan dengan dirinya sendiri. Imam Ghazali juga begitu dulunya. Dia mengingkari orang sufi, tapi kemudian dia merasakan langsung. 4 bulan Imam Al-Ghazali ada di sebuah menara di Masjid Umayyah yang ada di Syria. Saya pernah ke menara itu. 4 bulan dia ada di menara itu. Cuma 4 bulan dia di menara. Untuk apa? Kholwat. Padahal saat itu Imam Ghazali kedudukannya sudah menjadi rektor universitas atau madrasah Nizamiyah. Saat itu di negerinya tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya daripada dia, tidak ada. Tidak ada orang yang alim, tidak ada orang yang punya derajat tinggi selain dia, tidak ada. Tiba-tiba Al-Ghazali pindah dunianya, pengen merasakan langsung dalam dunia tasawuf ini. Dia hijrah, dia kholwah di atas menara 4 bulan ya. Turun dari menara 4 bulan itu, lalu kemudian orang nanya, "Hai Ghazali, apa yang kamu rasain dari 4 bulan itu menyendiri? Apa enaknya?" Al-Ghazali cuma ngomong begini, "Saya tidak bisa mengungkapkan enaknya apa yang saya rasakan, enaknya seperti apa. Itu seperti engkau bertanya apa enaknya bersetubuh." Sampai ngomong begitu di kitab Ayyuhal Walad. Imam Ghazali sampai ngomong gitu. Engkau tidak bisa mengungkapkan enaknya setubuh, sama seperti engkau tidak bisa merasakan, menggambarkan enaknya apa. Apa enaknya itu? 4 bulan di atas saja menyendiri, apa enaknya? Gak bisa diungkapin. Sama seperti ada orang baru nikah, apa enaknya? Ya enak. Ya gimana enaknya? Ya enak banget pokoknya. Ya gimana enak itu kayak apa? Ya enak aja pokoknya gitu ya. Tapi gak bisa diungkapin. Sampai segitunya Imam Ghazali mengungkapinya. Kenapa? Karena Imam Ghazali saat itu bilang, saya baru bisa mengerasai
apa yang dirasai oleh para sahabat, para tabi'in, para orang-orang sufi. Itulah metodologinya Imam Al-Ghazali. Maka kemudian dia sampai mengatakan bahwa orang-orang yang mengingkari jalan sufiah adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang masih beku hatinya, karena dia masih belum bisa merasakan nikmatnya bersama ma'iyah dengan Allah. Kita semua sudah ada di perjalanan ini, tinggal istiqomahkan saja. Mudah-mudahan selalu semakin kita bisa merasakan nikmatnya sebuah perjalanan sufi ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allah mudah-mudahan memberikan kekuatan bagi kita, hatinya kita, jasad kita enak, nyawa kita enak, rasa kita juga enak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahhan 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 wa hamman hamim la yusur waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kafha ya 'ain shad ha mim 'ain sin qaf la yusdahuna wa la yusifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma sahhan 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 wa hamman hamim la yusur waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kafha ya 'ain shad ha mim 'ain sin qaf la yusdahuna wa la yusifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma sahhan 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 wa hamman hamim la yusur waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kafha ya 'ain shad ha mim 'ain sin qaf la yusdahuna wa la yusifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa